الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المعذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup, nikmat umur. Allah memberikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rezeki, nikmat harta. Namun nikmat dunia bersifat sementara. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang lebih dari itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada siang hari ini iman kita terpanggil untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, yang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat, berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni bagaimana dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Hari ini kita berada di tanggal 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Setelah bulan Zulqa'dah, kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Maka lebih kurang 13 hari lagi kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, atau juga sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin memotivasi mengajak jamaah sekalian untuk berkurban di Hari Raya Kurban yang insyaallah 13 hari lagi akan kita jumpai. Hadirin rahimahullah, ada banyak sekali hikmah atau keutamaan ketika kita berkurban. Namun pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 3 keutamaan ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu nikmatallah." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sebagai contoh jamaah rahimahullah, nikmat bernapas yang Allah berikan kepada kita. Jika kita bayar, maka satu hari manusia membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.376 nitrogen. Seandainya harus kita bayar, maka setiap hari kita harus mengeluarkan uang lebih kurang
Dan jika dikali 30 hari sama dengan 5,5 miliar per bulan. Maka jika bernapas harus bayar, orang terkaya di dunia sekalipun tak mampu bertahan hidup lebih dari 2 tahun karena harus membayar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bernapas kepada kita secara gratis. Kemudian sebagai contoh lagi yang Allah, Allah memberikan kita nikmat kesehatan, mata melihat, telinga untuk mendengar. Jika kita ditawarkan uang 1 miliar, namun syaratnya kita menyerahkan kedua bola mata kita, tentu kita tidak ada yang mau. Maka nikmat kesehatan, nikmat mata yang Allah berikan tak ternilai harganya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang tak terdustakan? Hadirin jamaah rahmatullah. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat Allah itu? Maka dilanjutkan surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli." Maka dirikanlah salat, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Alhamdulillah siang hari ini ringan kaki melangkah, tangan terayun untuk datang ke Masjid Al-Adil pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat hidup yang Allah berikan. Namun belum cukup hanya dengan sholat Jumat, tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat fardu, tapi Allah juga perintahkan kita untuk berkurban, wanhar, sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikannya, terutama atas nikmat harta yang telah Allah cukupkan dan Allah berikan kepada kita. Hadirin rahmatullah, maka sampai hari ini lebih kurang 13 hari lagi kita akan menjumpai hari raya kurban. Sudahkah kita mendaftarkan diri kita kepada panitia? Sudahkah kita sisihkan sebagian harta kita sebagai dari nikmat Allah itu untuk melaksanakan ibadah kurban? Hadirin jemaah rahimahullah, hikmah kurban yang kedua, kurban merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban akan mengajarkan kita tentang keikhlasan, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan harta yang paling ia cintai, sanggup mengorbankan apa yang paling ia sayangi. Ia rela menyembelih anak kandungnya sendiri, yakni Ismail alaihi salam. Seorang anak yang sudah begitu lama dinantikan kehadirannya. Siang dan malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Namun ketika anak itu datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya kepada anak dengan cintanya kepada Allah? Sanggupkah dia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatan kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Hadirin jamaah sidang salat rahimakumullah. Dan Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu. Maka begitu pula dengan kita. Apakah kita juga akan lulus dengan ujian Allah ini atau tidak? Apakah kita bisa mengalahkan kecintaan kita kepada harta dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa melawan hawa nafsu kita demi patuh pada perintah Allah? Allah taala tidak minta anak kita, Allah taala tidak minta jantung hati belayan jiwa kita, karena pasti kita tak akan sanggup memberikannya. Dan Allah tahu itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka yang diminta Allah hanya apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang diminta Allah hanya sebagian kecil dari nikmat yang telah Allah berikan sebagai bentuk bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya. Hadirin jamaah sidang rahimahullah. Selanjutnya yang ketiga, ibadah kurban mempunyai keutamaan
bikulli sya'aratin hasanah. Pada setiap bulunya terdapat satu kebaikan atau pahala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bisa jadi ini bermakna kiasan ataupun makna yang sesungguhnya. Nabi mengungkapkan betapa besarnya pahala berkurban, karena tak ada kita yang mampu menghitung berapa banyaknya bulu yang ada pada hewan kurban itu. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berkurban. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka ridho Allah sudah terlebih dahulu sampai untuk orang yang berkurban. Ampunan Allah atas dosa-dosanya telah lebih dahulu sampai untuk orang-orang yang berkurban itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka disunahkan bagi kita yang sudah niat berkurban, yang sudah mendaftarkan dirinya untuk berkurban, tidak memotong rambut dan kuku ketika kita masuk tanggal 1 Zulhijjah, atau jika kita lihat kalender jatuh pada hari Selasa ini tanggal 20 Juni 2023, kita yang niat berkurban untuk tidak memotong rambut dan kuku disunahkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka berbahagialah bagi kita orang-orang yang sudah mendaftarkan dirinya untuk berkurban tahun ini, dan bagi kita yang tidak mampu namun masih menunda untuk berkurban, karena tak ada yang bisa menjamin apakah kita masih akan hidup tahun depan dan bertemu lagi dengan Idul Adha tahun depan. Kalau tahun ini kita mampu untuk berkurban, tapi kita menunda-nundanya, dan ternyata Idul Adha tahun ini, tahun depan umur kita tidak sampai, maka sungguh penyesalan tiada berguna yang akan kita rasakan. Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata mereka yang menyesal itu? Ya Rabbku, andai engkau tangguhkan kematianku, andai engkau hidupkan aku kembali walau sesaat, walau sebentar saja, fa asaddaqa wa akun minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Tapi saat itu sudah terlambat, hanyalah penyesalan yang tiada bermakna. Maka hadirin rahimakumullah, hilangkanlah keraguan di hati kita, buang jauh-jauh pikiran yang menganggap bahwa harta akan berkurang kalau kita berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, Quran surah As-Saff ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfiqum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan setiap harta yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqah min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah jaminan dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah mereka sedekahkan itu. Maka bagi kita yang sudah terdaftar ikut berkurban tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah setiap tahunnya. Bagi kita yang belum, padahal kita sudah mampu, sudah banyak harta kita, maka ingatlah peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang punya kelapangan rezeki, yang punya kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Keras dan tegas ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita yang ingin tapi belum mampu berkurban tahun ini, maka paling tidak kita berniat dalam hati dan bersungguh-sungguh dengan niat itu. Ada usaha kita untuk mewujudkannya, bisa dengan menabung mulai hari ini, sedikit demi sedikit dari penghasilan kita tabung agar bisa ikut berkurban setiap tahunnya. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kurban Jumat yang singkat ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk berkurban di hari raya kurban yang insyaallah 13 hari lagi akan kita jumpai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal